Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus yang terjadi di Padang Pariaman. Kasus ini sangat menyita perhatian publik lantaran tubuh seorang gadis muda ditemukan terkubur setelah dilakukan pencarian. Mirisnya, korban ini dikenal sebagai anak yang baik. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Awal kisah dibuka dengan berkenalan seorang gadis muda berusia 18 tahun bernama Nia Kurniasari. Nia berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Sementara di dalam keluarganya, Nia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Keluarga Nia tinggal di Gorong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11, Kayu Tanam. Di antara saudara kandung, Nia bisa dikatakan anak yang sangat rajin membantu perekonomian keluarga. Nia bekerja menjualan gorengan keliling kampung, mulai pada jam 16.00 hingga jam 18.00. Bahkan kegiatan itu sudah dia lakukan sejak Nia masih duduk di bangku SMP. Latar belakang keluarga Nia bisa dikatakan keluarga tidak mampu. Kehidupannya pun sangat prihatin setelah ayah dan ibunya berpisah. Selama ini, Nia berjualan gorengan bersama dengan ibunya. Namun semenjak ibunya jatuh sakit, terpaksa Nia pun harus berjualan sendirian. Sejak itulah, Nia pun menjadi tulang punggung keluarga. Meski berat, beban yang dia pikul tidak menyurutkan tekadnya untuk menggapai cita-cita dan berencana ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Rencananya tahun ini Nia akan berkuliah setelah mendapatkan beasiswa. Selain itu, Nia memiliki pribadi yang santun. Bahkan dalam pergaulannya, Nia pun sangat disukai karena akhlak dan etikanya yang baik, yang selalu tercermin pada dirinya. Namun, impian untuk berkuliah harus kandas, bahkan membuat luka banyak orang dengan apa yang terjadi kepada Nia. Setelah Nia ditemukan tidak bernyawa, kronologi dari hilangnya Nia ini bermula pada hari Jumat sore, tanggal 6 September 2024, jam 16.00, ketika Nia pergi berjualan gorengan. Di saat menjelang maghrib, biasanya Nia sudah pulang ke rumahnya. Namun pada hari itu, hingga jam 22.00, Nia tidak kunjung kembali ke rumah, yang membuat ibunya merasa heran dan khawatir karena hal itu tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Eli Marlina, ibu dari Nia pun bercerita pada tetangga jika Nia belum pulang ke rumah. Sontak saja kabar itu membuat gempar tetangga dan mencari keberadaan Nia dengan berkeliling desa. Namun pencarian yang dilakukan pada malam itu tidak berjalan efektif karena gelap dan malam pun semakin larut, sehingga keberadaan Nia belum ditemukan. Pada keesokan harinya, tepat hari Sabtu pagi, warga dan keluarga kembali melakukan pencarian, dan usaha pencarian itu pun mendapatkan petunjuk, yakni menemukan jilbab, plastik, pembungkus, dan gorengan yang tersisa di semak-semak pinggir jalan sekitar 1 km dari rumahnya Nia. Berbekal petunjuk itulah, warga dan keluarga akhirnya melaporkan hilangnya Nia ke Polres Padang. Meskipun hilangnya Nia belum 1x24 jam, pihak kepolisian pun tetap membantu dan mengarahkan pencarian melalui tim SAR guna membantu menelusuri jejak yang ditemukan. Lokasi hilangnya Nia masih dikelilingi hutan lebat, jalan setapak, dan sepi. Namun pencarian pada hari Sabtu itu tidak menemukan lagi tanda-tanda atau petunjuk keberadaan dari Nia. Lantaran hari sudah mulai gelap, sehingga pencarian pun harus dihentikan dan akan dilanjutkan pada keesokan harinya. Pada hari Minggu tanggal 8 September 2024,
Dalam proses pencarian itu, ada 200 orang yang terlibat, meliputi warga sekitaran, tim SAR, dan polisi. Mereka menyebar ke berbagai titik lokasi, termasuk jalan yang biasa dilalui oleh Nia. Dalam pencarian itu, ada seorang anak kecil menemukan tali rafia yang muncul dari dalam tanah. Setelah ditarik, ada sesuatu dari dalam tanah tersebut. Kejanggalan itu pun segera dilaporkan pada tim SAR. Lalu warga bersama dengan tim SAR mencoba menyisir lokasi sekitaran yang dicurigai. Ternyata di sekitaran lokasi ditemukan ikat rambut berwarna orange milik dari Nia, sehingga menguatkan kemungkinan tanah itu ada sesuatu. Setelah dilakukan penggalian 3 hingga 4 kali, terlihatlah ada sesuatu dari dalam tanah, yaitu jasad seseorang. Oh, semak pelesong ya. Semak enggak, Pak? Semak ni lampu ni, Pak. Pakai tanda Pak. Oh, ya, Pak. Ya Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbi. Setelah dikeluarkan, jasad itu merupakan Nia dalam posisi terikat dan tanpa busana. Sontak saja penemuan ini membuat warga sangat terkejut, sedih, dan marah melihat Nia diperlakukan seperti itu. Jasad Nia segera dievakuasi, dibawa menuju ke rumah sakit Bayangkara guna mengetahui secara pasti dari penyebab kematiannya. Sementara ibu dari Nia jatuh pingsan saat mendapati anaknya telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Melihat kondisi korban, sudah dipastikan Nia menjadi korban pembunuhan. Bahkan ada dugaan Nia telah dinodai. Dugaan itu pun dikuatkan dengan penemuan jasad yang tanpa busana. Setelah menjalani pemeriksaan pada hari Senin tanggal 9 September 2024, tubuh Nia pun dikembalikan pada keluarga lalu dimakamkan. Banyak warga, keluarga, dan teman mengiringi jasad Nia menuju pemakaman. Dengan suasana haru, baik tangisan, disertai dengan doa. Upaya polisi mengungkap kasus ini salah satunya dengan menurunkan anjing pelacak, dan usaha tersebut pun berhasil menemukan baju lengan panjang berwarna hitam, dan itu milik korban Nia. Sementara penyelidikan polisi sedang menggali keterangan dari berbagai saksi, mulai dari keluarga, tetangga, dan 4 orang pemuda. Namun, dari 4 orang pemuda yang akan diperiksa, 1 orang pemuda diketahui melarikan diri, padahal polisi belum menetapkan tersangka dan masih berstatus saksi. Sejak diketahui ada saksi yang melarikan diri, muncullah wajah dari pemuda yang buron ini. Bahkan ada yang mengaku sempat melihat berada di Pelabuhan Merak, Banten. Pemuda ini mengaku sebagai supir dari Pariaman dan baru saja tiba di Merak beberapa hari yang lalu. Bahkan dirinya pun sempat berdiam diri di toko ponsel, lalu menjual ponselnya. Maraknya pemberitaan di sosial media tentang pelaku pembunuhan yang sudah tertangkap. Akhirnya pihak kepolisian pun melakukan klarifikasi jika berita itu adalah hoax. Polisi sedang melakukan pengejaran setelah menemukan identitas dari pelaku, yang diketahui jika ada beberapa gubuk di dalam hutan yang biasa digunakan untuk nongkrong beberapa pemuda, yang diduga salah satunya adalah pelaku yang sering berada di sana. Selain itu, bermunculan motif pada pembunuhan ini, mulai dari penodaan hingga pencurian. Namun menurut polisi, motif pada pembunuhan ini lebih condong karena penodaan, lantaran cincin dan uang korban sudah ditemukan. Pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, anjing pelacak K9 berhasil menemukan barang bukti baru yang diduga milik salah satu dari terduga pelaku, berupa baju dan sepasang sendal. Dalam penyelidikan polisi pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, polisi mendapatkan informasi jika terduga pelaku terdeteksi berada di kawasan Pasar Gelombang, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Informasi itu didapat dari warga yang melihat pelaku sedang berada di sebuah pondok di dalam hutan. Pihak kepolisian menurunkan tim khusus Gagak Hitam
untuk segera melakukan penangkapan. Namun pada saat akan ditangkap, polisi berlari menuju hutan sambil membawa senpi dan masuk ke dalam pondok tua hingga terdengar beberapa kali suara tembakan. Namun sayangnya, pihak kepolisian kehilangan jejaknya. Polisi mengatakan jika terduga pelaku ini sangat mengetahui medan, sehingga ketika akan ditangkap, pelaku melarikan diri ke arah jurang dan itu menyulitkan pengejaran polisi. Pihak kepolisian terus melakukan penyisiran dibantu oleh anjing pelacak. Hingga akhirnya dari kesimpulan penyelidikan polisi pada hari Senin tanggal 16 September 2024, polisi resmi menetapkan Indra Septiarman sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan penodaan atas korban Nia. Penetapan tersangka oleh polisi setelah polisi berhasil menemukan tas dari pelaku berada di dalam hutan. Selain itu, diperkuat lagi dari keterangan saksi yang mengaku didatangi oleh pelaku untuk meminjam cangkul, yang diduga cangkul itu digunakan untuk mengubur jasad korban Nia. Setelah terungkapnya kasus ini, pelaku Indra pun tiba-tiba menghilang. Sosok pelaku Indra ini merupakan anak piatu sejak kecil lantaran ibunya sudah meninggal dunia. Sementara ayahnya yang bekerja sebagai seorang supir sudah tidak peduli lagi dengan anaknya. Sehingga di saat Indra kecil, dirinya sudah pernah dipenjara sebanyak 2 kali pada kasus penodaan, pencurian, dan narkoboy. Bahkan tabiatnya pun dikenal sering berbuat onar. Sementara dari hasil pelacakan, lokasi Indra diketahui berada 30 km dari lokasi pembunuhan, dan polisi pun sedang melakukan penyisiran serta pengejaran. Pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, tepat 11 hari dari pelarian Indra, pelaku pembunuhan ini pun berhasil tertangkap. Bermula pada hari itu, ada beberapa intel polisi sedang beristirahat usai melakukan penyisiran mencari keberadaan dari pelaku di Korong Pasar Gelombang, Nagari, Kayu Tanam. Lalu ada warga datang menghampiri. Warga tersebut meminta tolong pada polisi untuk memeriksa rumahnya yang sedang kosong. Warga itu merasa khawatir dan cemas pelaku bersembunyi di rumahnya lantaran sebelumnya ada yang melihat pelaku berada di sekitaran desa. Kecurigaan pemilik rumah ketika akan membuka pintu rumah. Ternyata pintu terkunci dari dalam rumah. Yang sebenarnya rumah yang dimaksud oleh warga itu, pihak kepolisian pun sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan. Tepat pada jam 14.30, intel polisi mengintip dari jendela guna memastikan di dalam rumah tidak ada hal yang mencurigakan di sana. Di saat itulah terlihat ada bayangan yang berlari dari dalam rumah. Sontak saja pihak kepolisian pun segera berkoordinasi dengan jajarannya. Informasi tentang ada seseorang di dalam rumah dengan cepat menyebar pada warga sekitaran, yang membuat warga berkumpul di lokasi rumah kosong tersebut. Di saat itulah warga melihat plafon rumah sudah bolong, yang diduga pelaku melarikan diri dan bersembunyi di atas plafon rumah. Warga terus berteriak agar pelaku ini turun dan menyerahkan diri. Namun pelaku terus bertahan di atas plafon. Warga pun sangat yakin jika itu merupakan Indra, pelaku pembunuhan atas Nia. Oh iyalah bang. Oh iya punya. Oh iya pak kaki ya. Oh kaki ya. 20 menit kemudian datanglah polisi lainnya dan mengambil alih penangkapan. Tapi warga yang sudah emosi tidak peduli lagi dengan perintah polisi, hingga polisi harus memuntahkan tembakan peringatan beberapa kali, dan akhirnya warga pun mengalah. Pelaku akhirnya menyerah dan dipaksa turun dari plafon rumah. Namun pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil, warga menghadang polisi lantaran warga marah dan geram ingin memukuli pelaku. Beruntungnya pelaku ini berhasil diselamatkan ke dalam mobil Avanza hitam.
Tinggi dia nama Jawa, orang Jawa. Gimana? Tinggi. Tinggi nama. Tinggi nama orang Jawa. Siapa lain berdua. Yang sius pedi itu yang pakai apa ya tuh? Pakai apa? Yang apa ya? Hah? Tinggi ya. Tinggi. Lah. Siapa lain? Itu yang siapa lain? Berdua, ang jujuran, jujur, punah angkau gue. Nah, hah? Heru? Loro. Ini mantannya dia. Ini? Gue. Mantannya dia. Dia mantan dia makan susah. Anjir. Bisa mantannya. Depan gua. Warga terus mengikuti mobil polisi hingga tiba di Polres Padang Pariaman. Warga geram dan marah, berharap dapat menghabisi nyawa Indra dengan hukum rimba. Setelah menjalani pemeriksaan, pelaku Indra mengakui perbuatannya sebagai pelaku penodaan dan pembunuhan korban Nia. Kronologi pada pembunuhan ini bermula pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 ketika Nia sedang pergi berjualan gorengan. Lalu Nia bertemulah dengan 4 orang pemuda yang sedang nongkrong di sebuah pondok. Lalu keempat pemuda ini membeli dagangan korban Nia. Salah satu pembeli adalah pelaku Indra. Setelahnya, pada jam 17.40, korban pergi sejauh 200 meter. Pelaku ini ternyata diam-diam mengikuti korban dari belakang. Beberapa ratus meter lagi mendekati rumahnya, pelaku langsung menyergap korban tepat pada jam 18.00. Dalam upaya penyergapan itu, korban yang memiliki bela diri sempat melakukan perlawanan. Hingga akhirnya korban pun kalah, lalu disekap dan diikat. Dan memang pelaku ini sedang membawa tali rafia. Dalam posisi tidak sadar, korban dinodai oleh pelaku. Lalu tubuh korban diseret sejauh 300 meter menuju ke sungai dan dihanyutkan ke sungai dengan cara ditarik bajunya. Lalu, pelaku menepikan tubuh korban yang sudah tanpa busana dan menguburkan jasad korban di lokasi penemuan. Sementara hubungan antara pelaku dan korban ini tidak memiliki hubungan apapun. Motifnya, pelaku mengaku tidak berniat membunuh korban dan hanya ingin menodai korban karena korban ini sempat dibekap mulut dan hidungnya yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Pihak kepolisian sedang terus menggali dan mendalami keterangan dari pelaku dan masih ada kemungkinan pelaku lebih dari satu orang. Bahwa pelaku pembunuh itu sudah Udah dapat dari mana Bu? dari kampung. Dari kampung. Ya. Gimana Bu rasanya Bu sekarang? Udah lega rasanya. Udah ada menangis lagi. Sudah lega. Kalau ada pabur aja, dihukum sampai mati. Keluarga dari korban sangat berharap pelaku mendapatkan hukuman mati. Melihat apa yang dilakukan oleh pelaku Indra, dan pelaku pun terjerat pasal berlapis dan terancam pidana mati. Guys, jujur ya, gua sangat senang pelaku ini dapat tertangkap. Namun gua menyesalkan kenapa pelaku ini tidak ditangkap oleh warga. Seandainya pelaku ditangkap oleh warga, sudah pasti pelaku kini berada di alam baka. Guys, mari kita doakan Nia mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?